kebakaran. Sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak dalam jerigen terbakar di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Besarnya api membuat warga panik sehingga tidak berani mendekat ke lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi saat mobil yang mengangkut BBM dalam jerigen tiba-tiba terbakar. Sopir sempat keluar untuk mengeluarkan BBM, namun upayanya tak berhasil. Api pun membesar dan menyambar rumah, kios, telepon seluler, pedagang gerobak nasi goreng, dan 2 sepeda motor. Petugas pemadam kebakaran yang didatangkan dari Purwokerto akhirnya berhasil memadamkan api. Namun mobil, rumah, kios seluler, dan isinya tak bisa diselamatkan. Sementara sopir mobil pengangkut BBM menghilang dan kini masih dicari polisi. Kasus kebakaran ini ditangani Alparat Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayub Airis melaporkan. Umumnya souvenir pernikahan identik dengan tumbler, gelas, atau gantungan kunci. Nah, berbeda dengan pernikahan salah satu warga di Desa Tanjung Kenongo Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pasangan pengantin ini memberikan souvenir berupa anak ayam. Siapa sangka souvenir ini sangat disukai oleh anak-anak yang hadir ke pesta resepsi. Total ada 400 anak ayam yang dijadikan souvenir pernikahan pasangan Hasan Basi 30 tahun dan Hardiani 27 tahun. Keduanya mengaku sengaja memberikan souvenir unik agar berbeda dari yang lainnya. Awalnya pasangan ini memiliki 2 opsi memberikan souvenir, yakni hamster atau ayam. Namun keduanya akhirnya sepakat menjadikan anak ayam sebagai souvenir bagi para tamu undangan. Pasangan ini pun tak menyangka jika souvenir anak ayam viral hingga banyak tamu yang hadir mengupload video ke media sosial. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin iNews melaporkan. Hanya selang sehari, gerai ATM di Jalan Dermaga Raya Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur kembali dibobol pencuri. Aksi 2 pelaku terpantau Satpam melalui CCTV dan langsung menangkap pelaku. Dua orang terekam CCTV tengah membobol ATM di Jalan Dermaga Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku tidak sadar jika aksinya sudah diawasi petugas keamanan hingga warga melakukan penggerebekan dan menangkapnya. Pelaku AF dan AMD pun tak berkutik karena tertangkap basah saat beraksi. Guna menghindari amukan warga, polisi segera menggelandang keduanya ke Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan. Polisi juga masih mendalami apakah kedua pelaku merupakan anggota sindikat pembobol ATM yang sangat meresahkan. Sebelumnya di gerai ATM yang sama, satu pelaku ganjal ATM babak belur diamuk warga. Bahkan kedua tangan dan kaki pelaku sempat diikat menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Namun saat digerebek, satu pelaku lainnya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam 3 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 1 muncikari dan 6 joki prostitusi online di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, polisi menangkap 3 komplotan pemeras dengan modus prostitusi online. Polisi menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah apartemen di kawasan Surabaya Timur. Seluruh pelaku segera digelandang untuk diperiksa. Pelaku yang ditangkap memiliki peran masing-masing. Di antaranya YK, perempuan 24 tahun yang menjadi mucikari. Sementara 6 pelaku lain masih di bawah umur tidak dihadirkan. Hasil pemeriksaan, para pelaku mempekerjakan 4 gadis di bawah umur dan dijajakan kepada lelaki hidung belang dengan tarif Rp400.000 hingga Rp1.000.000 sekali kencan. Mirisnya, para PSK dipaksa setiap hari harus melayani tamu minimal 7 hingga 12 kali. WeChat dengan nama Bud Bismillah. Sehingga ketika ada pelanggan klien yang tertarik, yang seakan-akan berkomunikasi dengan calon pelayan, sebenarnya mereka berkomunikasi dengan para joki. Kemudian setelah bertemu,
mereka memberikan sebuah petunjuk, diarahkan untuk naik ke kamar, kemudian dipertemukan dengan salah satu di antara korban atau PSK. Sementara di Kalideres, Jakarta Barat, polisi menggelandang VN 21 tahun, AA 26 tahun, dan MA 20 tahun karena terlibat kasus pemerasan dengan modus open BO melalui media sosial. Modus pelaku dengan menggunakan aplikasi kencan fiktif untuk menipu korban. Setelah korban terpedaya dengan akun palsu, ketiga pelaku datang dan melakukan pemerasan uang sebesar Rp500 hingga merampas ponsel. Ketiga pelaku juga telah beraksi selama 5 kali dengan modus yang sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pelecehan seksual anak jadi bulan-bulanan warga saat diamankan polisi di Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Karawang, 2 pelajar dan mahasiswa predator belasan anak diciduk polisi. Warga emosi menghakimi T, pelaku predator anak di bawah umur di Kampung Sayong, Desa Cibarengkok, Bojong Picung, Cianjur. Masa yang emosi juga merusak jendela rumah dan sepeda motor pelaku. Hingga saat ini sudah ada 4 anak yang melaporkan menjadi korban pelaku. Sementara hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan aksi asusilanya. Aksi bejatnya dilakukan di rumah pelaku dengan modus buka rental PS. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban menceritakan perbuatan pelaku kepada keluarganya. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat memang ada dugaan pencabulan, khususnya sodomi dalam hal ini, dan sudah meresahkan masyarakat juga. Kemudian akhirnya tim unit PPA langsung mengamankan pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, YA 22 tahun dan YI 18 tahun ditangkap karena menjadi predator anak di kawasan Teluk Jambe Timur. Aksi pelaku terbongkar setelah salah satu orang tua korban memeriksa ponsel milik anaknya dan mendapati percakapan yang tidak wajar antara korban dan pelaku. Hasil penyelidikan sementara, ada 11 anak yang menjadi korban pelecehan kedua pelaku mulai dari usia 14 hingga 15 tahun. Sementara modus pelaku mengimingi korbannya dengan uang mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 serta membelikan barang seperti sepatu. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi bajing loncat terekam kamera saat mencuri barang di truk terbuka di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Para sopir truk pun mengaku resah dengan aksi para bajing loncat yang kian nekat. Si bajing loncat, nih lihat nih. Aksi bajing loncat terekam kamera pengendara terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku mengincar truk terbuka dan memanfaatkan kondisi lalu lintas yang padat untuk memudahkan aksi pencurian. Pelaku melancarkan aksinya seorang diri dengan menaiki belakang truk yang melintas. Aksi bajing loncat yang sering terjadi di kawasan Cakung semakin meresahkan pengemudi truk. Tak hanya mengambil muatan truk, para pelaku juga beraksi membawa senjata tajam merampas harta benda milik sopir truk. Kalau bisa diselesain bang itu, soalnya mungkin membahayain pengemudi juga, malah ngerugiin. Saya pernah di situ berempat dia itu jumlahnya di situ mau masuk tol ini nih, adanya di situ dia berempat, kadang berdua dia rame-rame, main ambil aja. Mau ngelawan juga bingung kan, kan bawa senjata juga bang. Biasanya mereka ngincer truk-truk yang kayak gimana bang? Atau yang kayak abang ini? Ya ekspedisi semua dia biasanya, ekspedisi terus biasanya tuh yang bawa ituan, bawa makanan gitu. Hingga kini aparat kepolisian Polsek Cakung masih menyelidiki dan memburu aksi bajing loncat yang kerap membuat resah sopir truk yang melintas. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu 3 bocah viral karena nekat mencuri di sebuah minimarket di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Mereka menggasak sejumlah barang senilai 1,6 juta rupiah. Aksi pencurian yang dilakukan 3 bocah di bawah umur di Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Petugas keamanan pun segera mengamankan 3 pelaku, RGS 13 tahun, ABA 12 tahun, dan RNR 11 tahun.
Saat itu mereka sedang melancarkan aksinya di sebuah minimarket. Pelaku mencuri sejumlah barang, diantaranya rokok elektrik, rokok, dan barang lainnya senilai total 1,6 juta rupiah. Itu pelakunya ada 3 orang, semuanya anak-anak. Terjadi pada hari Sabtu kemarin kira-kira pukul 1.30. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain 2 buah Rails Black Phantom, mentol, kemudian strawberry dan sebagainya. Datanya ada di teman-teman itu. Setelah diperiksa, ketiga bocah pun dikembalikan ke orang tuanya usai polisi melakukan mediasi antara pemilik minimarket dengan orang tua pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan News melaporkan. Mengaku polisi, begal sepeda motor babak belur dihakimi warga di Sunter, Jakarta Utara. Namun sepeda motor korban berikut sebuah ponsel dan dompet dibawa kabur pelaku lainnya. Pria ini babak belur setelah ditangkap warga di Jalan Sunter Permai Raya, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap warga setelah korbannya berteriak meminta tolong karena motor serta dompetnya diambil. Kejadian bermula saat korban Aldo bersama kekasihnya berduaan di kawasan Sunter Tanjung Priok. Tiba-tiba 2 pelaku yang berjalan kaki menghampiri dan mengaku dari anggota kepolisian, kemudian mengambil telepon genggam dan dompet korban. Kedua pelaku berdalih membawa korban ke Mapolres Jakarta Utara menggunakan sepeda motor milik korban dengan berbonceng 3. Korban yang merasa curiga langsung berontak hingga mereka terjatuh. Korban pun melawan dan berteriak meminta tolong. Warga yang mengetahui kejadian ini berhasil menangkap seorang pelaku, sementara pelaku lainnya melarikan diri dengan membawa sepeda motor, ponsel, dan dompet korban. Anak mana Pulau Gadung Pak, digituin. Terus kayak gitu, saya Polres nih, saya TNI. Kamu pacaran di sini, digituin. Jadi, iya Pak, saya cuma duduk doang main di sini. Terus ada gini, tolong tunjukin KTP kamu, saya disuruh nyanyiin identitas atau apa. Baru tahu saya dibawa ke Polres, tapi kamu ikut saya ke Polres ya. Kini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama kedua korban untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kesal sepeda motornya digadai, seorang pria di Bogor, Jawa Barat menganiaya temannya hingga tewas dengan senjata tajam. Pelaku nekat diduga karena dalam pengaruh minuman keras. Isak tangis keluarga korban pembunuhan ini pecah saat jenazah korban tiba di pemakaman umum usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak keluarga tak menyangka jika korban Darmawan 40 tahun tewas di tangan rekannya sendiri. Korban sebelumnya ditemukan tewas bersimbah darah usai dianiaya dengan senjata tajam oleh FR temannya di depan sebuah ruko di Jalan Raya Telajung, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa dini hari. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku lalu menyerahkan diri ke polisi. Ia mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal setelah berkali-kali meminta korban untuk menebus motornya yang digadai. Saat peristiwa perkelahian, korban dan pelaku juga di bawah pengaruh minuman keras. Saya kurang tahu apa digadai, apa dijual. Dia nggak mau cerita terbuka, katanya ada, tahunya ada, motor tahunya ada. Kalau ada, bilang ambil, tebus. Tapi nggak tebus-tebus, sudah hampir 2 bulan. Padahal udah dikasih duit ya? Udah dikasih duit. Kita pas mau berangkat ke TKP, tiba-tiba ada pelaku menyerahkan diri dan dia mengatakan bahwa saya telah menusuk seseorang gitu. Nah, kemudian kita amankan, masuk ke ruangan tahanan, kita amankan sementara, kemudian kita cek ke TKP dan di TKP ternyata benar ada salah seorang yang sedang bungkuk dan bersimbah darah. Saat ini pelaku masih ditahan dan menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Viral seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo. Aksi nekatnya karena tidak mendapatkan gaji sejak 7 tahun lalu.
Seorang ASN tiba-tiba menerobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan sesi wawancara di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sempat membuat Presiden Jokowi terkejut, pas Pampres yang berada di lokasi langsung mengamankan pria tersebut ke sebuah ruangan. Saat diperiksa, Mahyudin, warga Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, mengaku nekat menerobos barisan Pas Pampres untuk menyampaikan keluh kesahnya. Sejak 7 tahun lalu, ia tak mendapatkan gaji dari pemerintah dan berharap Presiden Jokowi dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan. Kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo, perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan. Kedatangan Presiden Jokowi ke RSUD Kabupaten Konawe untuk memastikan pelayanan rumah sakit berjalan aman dan lancar. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriona Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu viral seorang anak 13 tahun di Kota Cirebon, Jawa Barat depresi berat setelah ponsel yang diberi dari hasil menabung dijual ibunya. Faktor ekonomi menjadi pemicu menjual ponsel sang anak. ARP siswa kelas 6 sekolah dasar ini terus meronta dan mengamuk saat petugas Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mendatangi rumahnya di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Bocah 13 tahun ini mengalami depresi berat usai ponsel yang ia beli dari hasil menabung dijual oleh sang ibu. Ibu kandung ARP mengaku terpaksa menjual ponsel anaknya lantaran tak memiliki uang untuk membeli makan. Ia tak menyangka usai ponsel dijual ternyata berdampak pada psikologi sang anak. Sejak 10 bulan lalu, anak sulungnya sering melamun dan mengamuk yang tidak terkendali. Depresi berat yang dialami membuat pendidikan ARP jadi terhenti. Kini Dinas Pendidikan Kota Cirebon fokus mengobati kesehatan ARP agar bisa kembali normal dan lanjut sekolah. Jadi memang permasalahan bermula dari penjualan handphone oleh ibunya. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan pada akhirnya. Hanya mungkin kesedihan anak ini tidak bisa keluar karena dia termasuk anak pendiam. Anak ini mengumpulkan uang untuk mendapatkan handphone ini. Jadi beli handphone ini dari uang sendiri. Masalah pengasuhan dan lingkungan bisa memicu persoalan mental pada anak. Peran orang tua dibutuhkan untuk mewujudkan mental yang sehat sejak anak usia dini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelelahan, seorang nenek ditemukan terduduk lemas di pelataran Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Petugas medis pun segera datang dan memberikan penanganan hingga nenek calon haji bisa segar kembali. Zahro, jemaah calon haji lansia ini ditemukan petugas terduduk lemas di pelataran Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Jemaah calon haji dari Kloter 2 Palembang, rombongan 3 ini datang ke Masjid Nabawi bersama 3 rekannya. Petugas haji dibantu tim Emergency Center Masjid Nabawi segera melakukan penanganan dan pertolongan pertama pada nenek Zahro. Hasil pemeriksaan sementara, nenek berusia 65 tahun ini lemas karena kelelahan. Pertama, kita tenangkan dulu jamaah, lalu kita tensi, kita tanyakan edukasi ke jamaah. Kalau memang memungkinkan, kita bawa ke tempatnya ibu di hotelnya. Kalau memang di hotel itu tidak bisa, baru kita bawa ke klinik. Ternyata ibunya dibawa ke hotel, ada petugas kami. Usai mendapatkan perawatan, nenek Zahro diantarkan ke hotelnya menggunakan kursi roda oleh petugas haji untuk beristirahat. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pelepasan rombongan calon haji di Majalengka, Jawa Barat diwarnai isak tangis keluarga. Para jemaah calon haji pun diimbau menjaga kesehatan serta memperbanyak minum air putih di tengah cuaca panas selama di Tanah Suci. Anggota keluarga menangis saat melepas calon jemaah haji Kloter 4 di halaman pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Mereka tak kuasa menahan haru akan ditinggalkan keluarga tercinta untuk beribadah ke Tanah Suci.
Sebanyak 1.192 calon jemaah haji asal Majalengka akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan 4 kelompok terbang melalui Bandara Internasional Kertajati. Sementara calon jemaah haji kloter 4 gelombang pertama ini berjumlah 440 orang. Seluruh jemaah pun diimbau untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan konsumsi buah-buahan lantaran suhu di Tanah Suci saat ini mencapai 30 hingga 40 derajat. Suasana haru juga terjadi saat calon jemaah haji yang akan berangkat menuju asrama haji diantar keluarga menuju bus di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sejumlah keluarga memeluk dan mencium melepas calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Sebanyak 359 jemaah calon haji asal Mandailing Natal ini tergabung dalam kloter 3 embarkasi Medan. Mereka akan diterbangkan ke Tanah Suci hari ini melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, artis Sandra Dewi kembali diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung RI. Ia dicecar penyidik terkait kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Artis Sandra Dewi diperiksa tim penyidik sejak pagi tadi. Artis sinetron ini diperiksa sebagai saksi. Suami Sandra Dewi, Harvey Moise, yang kini telah ditahan menjadi satu dari 21 tersangka kasus korupsi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah.